Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada peribahasa tak tayang, tak kenal maka tak tayang gitu ya, tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu, nama saya Deborah Rahelina Stefani Simanjuntak. Saya berasal dan saat ini sedang melayani di GKI Perniagaan. Ada yang sudah pernah ke GKI Perniagaan? Atau tahu di mana tempatnya? Oh, ada beberapa ya. Kalau nanti Bapak Ibu ke daerah Glodok untuk wisata kuliner begitu ya, atau ke Petak 6, ya jangan lupa Bapak Ibu GKI Perniagaan kira-kira jemaatnya terletak dekat situ gitu ya. Salam dari Majelis Jemaat Perniagaan untuk saudara semua. Saudara pernah nggak saudara mengamati perubahan bentuk tumpeng saat ini? Kalau dulu bentuk yang kita kenal bentuknya seperti ini. Boleh dibantu? Satu lagi. Ini kan yang biasa kita kenal ya. Yang disebut tumpeng tuh seperti apa? Yang seperti ini. Ini yang normalnya gitu ya. Tapi dalam beberapa tahun belakangan ini semakin banyak variasi bentuk tumpeng yang muncul. Boleh tolong dibantu? Nah ini Bapak Ibu ya. Slide selanjutnya. Ada yang warna-warni. Ada juga yang kalau Bapak Ibu perhatiin bentuknya kotak bawahnya. Ada juga yang mini sekarang. Dari semua variasi yang ada, sekalipun bentuknya macam-macam, tapi ada satu ciri khas yang nggak akan pernah hilang. Apa Bapak Ibu ciri khas sebuah tumpeng? Puncaknya yang berbentuk kerucut. Mau seperti apapun bentuknya, mau seperti apapun variasinya, warna-warninya, tapi ada satu khas yang tidak akan pernah hilang, yaitu puncaknya yang berbentuk kerucut. Kenapa bentuk tumpeng harus ada kerucutnya? Maka dia disebut dengan tumpeng. Ternyata ini nggak lepas dari pesan yang hendak disampaikan Bapak Ibu. Tumpeng itu kan muncul dalam acara-acara syukuran, benar nggak? Ya kalau syukuran baru tuh muncul tuh ya tumpeng ulang tahun, apa segala macam begitu ya. Nah bentuk puncak tumpeng yang kerucut itu sebenarnya menggambarkan bentuk gunung. Kok gunung? Iya, sebab bagi orang Indonesia, khususnya Jawa, gunung itu dipahami sebagai tempat bersemayamnya Tuhan atau para dewa. Maka gunung di sini menjadi simbol kemuliaan, kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang menolong, memberkati dan menjaga manusia. Jadi bentuknya kerucut gitu ya. Nah, nggak hanya untuk orang Jawa. Ternyata gunung juga memiliki peran yang penting untuk orang Yahudi. Perhatikan, tempat ketika Tuhan menyatakan bahwa Ia akan menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya. Tempat di mana Tuhan akan memberikan hukum dan perintah, tempatnya di mana Bapak Ibu? Di Gunung Sinai, di gunung. Ini yang pertama. Kedua, boleh next slide. Perhatikan peristiwa transfigurasi yang menjadi nama minggu ini. Peristiwa transfigurasi juga terjadi di mana Bapak Ibu? Di atas gunung. Penulis Injil Matius mencatat bahwa hari itu Tuhan Yesus bersama dengan Yakobus, Petrus dan Yohanes naik bersama ke sebuah gunung yang tinggi. Beberapa ahli kemudian menafsirkan gunung yang tinggi itu adalah Gunung Tabor. Dan di gunung itulah Yesus mengalami transfigurasi. Ya, trans itu berubahan. Figurasi itu bentuk di situ, figur. Apanya yang berubah? Next slide boleh. Apanya yang berubah? Kita perhatikan ayat 2 Bapak Ibu dalam bacaan kita. Dikatakan bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan perubahan itu terjadi di hadapan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bukan hanya terjadi transfigurasi, tetapi di situ juga ada yang muncul Bapak Ibu. Siapa dua tokoh besar yang muncul? Musa dan Elia. Kenapa mereka yang muncul? Kenapa enggak yang lain? Apa yang hendak disampaikan di situ? Musa adalah seorang nabi besar Israel yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Elia, bagaimana dengan Elia? Elia adalah nabi yang menyerukan agar Israel kembali kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah. Dengan kehadiran keduanya ada Musa dan Elia yang mau dikatakan di situ adalah bahwa kehadiran Yesus mau menegaskan Yesus adalah Mesias yang datang untuk menggenapi hukum Taurat diwakilkan dengan Musa dan perkataan para nabi yang digambarkan dengan Elia. Bahwa keduanya adalah tokoh besar bagi orang Israel. Itu sebabnya sangat wajar ketika Musa dan Elia muncul di hadapan Petrus, dia sangat senang. Dia sangat bersemangat dan tidak mau peristiwa itu berlalu begitu saja. Kalau zaman sekarang mungkin udah langsung diajak selfie ya Bapak Ibu ya.
selfie dulu gitu ya, mengabadikan momen. Tapi pada waktu itu belum ada kamera. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menawarkan supaya peristiwa itu berlangsung lebih lama. Dia menawarkan, akan kubangun kemah buat mereka. Satu untuk Tuhan, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Belum selesai Petrus berbicara. Tiba-tiba ada awan terang menaungi mereka dan terdengar sebuah suara berkata, ayat 5 Bapak Ibu kita baca bareng-bareng boleh? Ayat 5. Di slide-nya ada. Nah ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Saudara, dalam peristiwa apakah kata-kata seperti ini juga muncul? Ada yang ingat? Ini kata-kata yang sama muncul nih waktu peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Ketika Yesus dibaptis, apa yang dapat kita lihat dari sini? Dari pernyataan ini hendak meneguhkan dua hal, gitu ya. Ketika dalam baptisan ini mau meneguhkan dan menyatakan kedudukan Yesus sebagai anak Allah di tengah dunia. Maka disampaikan sebelum ia memulai pelayanannya, waktu dia dibaptis. Tapi juga yang kedua, dia teguhkan kembali sebelum memasuki Yerusalem untuk menggenapi karya keselamatan Allah dengan jalan salib. Keduanya berfungsi untuk meneguhkan dia, menyatakan, menegaskan bahwa dia adalah anak Allah. Di sisi lain, ada sebuah perintah yang disampaikan terkait dengan peneguhan itu, yaitu untuk dengarkanlah dia. Kata dengarkanlah ini menunjukkan kuasa Allah dalam diri Yesus. Sehingga para murid diperintahkan untuk mendengarkannya dalam rangka mewujudkan karya keselamatan bagi manusia dan dunia. Nah, ketika bicara tentang mendengar itu Bapak Ibu, masalahnya mendengar itu punya 5 tingkatan. Ya, apa aja tingkatannya? Yang pertama, mengabaikan. Dengar, tapi lewat. Ya, mengabaikan. Yang kedua, pura-pura mendengarkan. Kelihatannya kayak gitu ya. Ngangguk gitu ya. Yang ketiga, mendengarkan selektif. Hanya nangkep apa yang dia mau tangkap. Yang keempat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini jauh lebih baik. Dan yang terakhir, ini yang paling luar biasa. Mendengarkan dengan empati. Nah, kelima tingkatan ini rasanya pas juga untuk melihat bagaimana kita sudah menjadi pendengar seperti apa terhadap firman Tuhan. Kalau yang pertama, apakah kita jangan-jangan tipe pertama, tipe yang mendengar tapi mengabaikan. Tipe ini datang ke gereja, dia mendengar firman Tuhan. Bisa jadi tipe yang rajin untuk mendengarkan banyak renungan. Tetapi itu semua hanya formalitas. Ketika mendengar firman Tuhan diberitakan, pikirannya kemana-mana. Oh iya ya, tadi jemuran gimana ya, hujan gak nanti gitu ya. Sehingga masuk kuping kanan, keluar kuping mana Bapak Ibu? Kuping kanan lagi. Ya, akhirnya kagak ada nyantol. Ya, dia dengar tapi mengabaikan. Gak ada yang masuk sama sekali, gak ada yang nempel sama sekali. Dia mendengar tapi abai dengan firman Tuhan. Yang kedua tipenya, tipe pendengar pura-pura. Ya, pura-pura mendengarkan. Kita mendengarkan firman Tuhan kelihatannya sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dibicarakan. Tapi cuma nangkap beberapa kata saja. Gak benar-benar hadir sepenuhnya. Kepalanya ngangguk-ngangguk. Tetapi tidak menangkap isi pesannya. Tipe ini mendengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga mana Bapak Ibu? Keluar telinga kiri. Gitu ya. Ada sih yang nyangkut. Sekalipun gak benar-benar menangkap pesannya. Contohnya apa? Suatu kali ada seorang suami yang bekerja. Tapi dia jatuh pada 2 TA. Kan katanya kalau laki-laki jatuhnya ada 3A. Harta, tahta, satu lagi Bapak Ibu? Harta, tahta, wanita. Gitu ya. Laki-laki ini jatuh pada harta dan wanita. Dia selingkuh, main judi sampai gajinya selalu habis. Akhirnya punya utang di mana-mana. Ketika istrinya tanya, gimana nih hidup kita ke depan? Utangnya banyak. Kita bisa meneruskan hidup enggak? Kita bisa makan enggak? Masih mau ngambil cicilan yang lain? Gimana kita mau membiayai kebutuhan keluarga kita? Lalu suami ini dengan pedenya dia berkata, udah tenang aja, burung di udara Tuhan pelihara.
apalagi kita. Saudara, apakah firman Tuhan yang tadi dikutip sama laki-laki itu bermakna nggak perlu bekerja? Bisa santai-santai, nggak bertanggung jawab mengelola berkat Tuhan? Kan bukan. Burung di udara dia pelihara, tapi burung itu bekerja nggak? Kerja. Dia bekerja dari pagi sampai sore. Maka tipe ini dia mendengar firman Tuhan, tapi hanya memakainya untuk saling berbantah. Atau membenarkan apa yang dia mau untuk menghakimi orang lain. Tahu, tapi nggak sesuai dengan intinya. Dia tidak menangkap pesannya. Dia hanya memakai itu untuk, kembali lagi, dirinya sendiri. Apa yang membenarkan tindakan dia, apa yang bisa dia pakai untuk menghakimi orang lain. Satu, tipenya apa Bapak Ibu? Dengar tapi mengabaikan. Yang kedua, pura-pura dengerin. Dia nangkap 1-2, mungkin dia hafal, tapi dia nggak tahu isinya, gitu ya, isi pesan sesungguhnya. Yang ketiga adalah tipe mendengarkan selektif. Tipe ini dengerin firman. Dia tangkap pesannya yang sesuai dengan hatinya, tapi kalau nggak sesuai, maaf nih ya, nggak ada ruang bagi pesan itu. Hanya mau dengerin yang sesuai hatinya aja. Firman yang nggak sesuai nggak dipakai. Hanya sepotong yang dia suka, dan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kalau kayak orang diet Bapak Ibu, kalau saya suka dimarahin ya sama rekan saya. Kalau diet ditawarin tempe goreng saya nggak mau, lagi diet, nggak makan gorengan. Tapi kalau ditawarinnya tape goreng, saya bilangnya apa Bapak Ibu? Nggak apa-apalah, sedikit aja, ya, nyobain dikit doang. Lalu dia bilang gini, ini mah curang dietnya nolak makanan kalau dia nggak suka. Tapi kalau dia suka, ya dikit aja lah, yang lain juga sama, sedikit aja gitu ya. Contohnya apa? Dalam doa Bapa kami. Masih ingat Bapak Ibu bunyinya? Masih ingat ya? Berikanlah kami pada hari ini. Lalu, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Tipe yang ketiga, selective listening. Dia dengerin firman Tuhan, dia tahu. Tapi ketika dia harus melakukannya, ada bagian-bagian yang dia nggak suka, menurut dia nggak cocok dan dia akan meninggalkan. Kayak doa Bapa kami. Bagian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, semangat tuh ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, semangat. Tapi begitu bagian, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dia katakan, nanti dulu. Untuk itu skip dulu. Kalau harus mengatakannya dalam doa syafaat, bagian itu diam dulu. Dia hanya mau apa yang dia suka. Dia hanya mau apa yang dia bisa membenarkan dirinya. Tapi kalau untuk yang lain, nanti dulu. Puasa oke, tapi memperlakukan orang lain dengan adil, nanti dulu. Mengampuni orang lain, nanti dulu. Melayani oke, tapi tidak membeda-bedakan orang, nanti dulu. Nangkap Bapak Ibu? Tipe yang ketiga, tipe yang keempat. Sungguh-sungguh mendengarkan. Bagus nggak? Bagus. Dia kasih waktu dan perhatian untuk sungguh menangkap pesan firman Tuhan. Tapi di sini kegagalannya adalah dia memahaminya menurut sudut pandangnya sendiri. Dia gagal untuk menempatkan diri pada apa yang sebenarnya Tuhan mau dia kerjain. Contohnya gini, suatu hari seorang ibu bernama Susi bercerita kepada temannya Ibu Endang. Ibu Endang, waduh nyesel tadi gak ikut persekutuan. Ya, memangnya kenapa Bu? Itu loh, bacaan Alkitab khotbahnya mantap tenan. Mantap gimana Bu maksudnya? Tadi itu firmannya pokoknya kena banget. Semoga aja Ibu Erni itu jadi sadar setelah baca Alkitab dan dengerin khotbah tadi. Soalnya pengkhotbah tadi ngomongin tentang menjaga mulut. Si Ibu Erni itu kan orangnya nyebelin, hobi banget ngomongin orang. Dia harusnya bisa menangkap pesan dengan baik gitu ya. Harusnya dia bertobat setelah dengar ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi di situ? Orang ini mendengar firman Tuhan. Dia menangkap pesannya dengan baik, tapi hanya melihatnya baik untuk orang lain, bukan buat dirinya. Dia bilang, bagus banget firman Tuhannya. Ya, itu bagus kalau si ini dengar. Tapi bukan buat saya. Dia nangkep tapi hanya menggunakan pemikirannya sendiri.
Ya. Nah, tipe yang kelima ini yang tentunya paling tinggi. Mendengarkan dengan empati. Dia mendengar dengan penuh empati. Orang tipe ini berusaha memahami pesannya dengan baik. Ia menggunakan seluruh energinya, fisik, mental, dan emosional. Dia sungguh menangkap pesannya dengan pendengaran, penglihatan, pikiran, dan hati. Dan ini yang penting. Dia keluar dari sudut pandangnya, nilainya sendiri, dan masuk dalam sudut pandang Tuhan. Dia tidak lagi memahami, menyeleksi berdasarkan keinginannya sendiri, tapi pada nilai, sudut pandang, dan ajaran Tuhan. Dia menangkap pesan dan bersedia mengubah apa yang menjadi keinginannya. Apa yang menurutnya baik, dia bersedia mengubah dalam ketaatan dan setia untuk mengerjakan apa yang telah dia dengar. Tentu kita tahu, dari 5 tipe ini kita semua berharap menjadi tipe yang mana Bapak Ibu? Tipe yang kelima. Semua tahu apa yang Tuhan harapkan dengan perintah dengarkanlah dia itu yang mana? Yang kelima. Tapi apa hambatannya? Apa yang bikin susah? Hambatannya dan tantangannya bukankah adalah pada diri kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Kita yang memilih mau dengar atau tidak. Kita sendiri yang sering menyeleksi mana yang kita suka dan mana yang kita gak suka. Kita juga yang mengeraskan hati kita. Untuk itu supaya bisa sampai ke tingkat kelima dalam mendengarkan firman Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Yaitu apa? Next slide boleh. Kerendahan hati, taat, tunduk, dan menguasai diri. Taat sepenuhnya pada pengajarannya. Minta Tuhan untuk tolong kita untuk dapat mendengar sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesukanya dan serelanya kita sendiri. Bukan pilih-pilih. Saudara, minggu depan kita memasuki Minggu Prapaskah 1. Deket ya, udah bentar lagi ya. Hari Rabu adalah Rabu. Udah dekat sekali. Dalam masa Prapaskah kita sama-sama memeriksa diri. Dipanggil untuk hidup dalam pertobatan. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan Dia dalam kesungguhan. Bersedia diperiksa, dikoreksi, ditegur oleh firman Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan terpancar lewat hidup dalam ketaatan dan ketundukan untuk mendengarkannya. Belajar menaklukkan keinginan, ambisi kita di bawah keinginan Tuhan. Seperti dalam Minggu Transfigurasi. Peristiwa yang sebenarnya kan ini harus diberitakan kemana-mana ya. Ketika Petrus melihat perubahan rupa Yesus, ini kan satu hal yang harusnya diberitakan kemana-mana. Itu menurut pikiran manusia. Tetapi setelah suara itu berkata, dengarkanlah dia, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka. Apa yang dia katakan di ayat 9? Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sekalipun menurut kita, pemikiran kita itu baik, kalau Tuhan bilang enggak, maka kita mau belajar untuk tunduk. Kenapa peristiwa itu gak boleh diberitakan oleh para murid sebelum dia mati dan bangkit? Sebab dia harus lebih dulu menjalani jalan penderitaan. Baru setelah itu kisah ini dapat diperdengarkan kemana-mana. Seperti dalam 2 Petrus tadi. Mari kita belajar untuk mendengarkan dia dalam keutuhan. Dalam ketaatan penuh. Jangan dengan pertimbangan sendiri. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk kisah hening.